Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kendal pintar berbagi. Hari ini hari Sabtu 17 Oktober 2020. Saya Yos Putra Kurniawan akan didampingi oleh Kak Normalia. Halo Kak Normalia. Ya, halo Kak Yos. Kita bareng lagi nih ya Kak Yos di Sabtu yang spesial nih Kak Yos. Ya, hari ini live streaming spesial Kendal Pintar Berbagi, episode webinar pemanfaatan portal rumah belajar di era digital. Salam rumah belajar, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, Indonesia maju. Iya, kita hari ini tentang pemanfaatan portal rumah belajar nih. Kak Yos sudah download aplikasi rumah belajar? Sudah. Nah, semoga yang lain juga sahabat pintar yang ada di rumah maupun yang mengikuti di room Zoom ini semua juga sudah mendownload rumah belajar. Ya, kita akan mengupas tuntas nih Kak Yos hari ini tentang pemanfaatan portal rumah belajar di era digital. Nanti bersama narasumber kita dan kita juga kedatangan tamu-tamu yang spesial nih Kak Yos. Siapa saja ini Kak yang hari ini hadir? Supaya penasaran tunggu dulu sebentar apa ya Kak Yos ya. Ya, sahabat pintar dimanapun berada yang terima kasih sekali yang sudah hadir di room Zoom, ya yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti webinar kita hari ini, juga yang masih belum bisa ikut di room Zoom karena keterbatasan ruangan nih, ruang Zoom-nya ya Kak Yos ya, bisa menyaksikan di live streamingnya Kendal Pintar Berbagi. Ini juga sudah channel YouTube-nya ya sudah mulai masuk ini juga sudah mulai banyak ini Kak ya Yos. Hadir di chat live streaming YouTube ya. Iya, betul. Sebelum kita mulai Kak Yos tidak tidak selalu tidak pernah kita bosan untuk mengingatkan sahabat pintar semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan ya dengan 3M-nya nih Kak Yos. Apa saja Kak Yos 3M-nya Kak Yos? Yang pertama memakai masker ya Kak? Nah ya betul, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Ya walaupun ada ini teman-teman yang masih dalam satu ruangan tetap memakai masker ya supaya kita selalu terhindar dan pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Amin ya. Sebelum kita mulai kita berdoa dulu ya Kak Yos. Semoga kegiatan webinar kali ini berjalan dengan lancar dan semoga kita semua dijauhkan dari segala mara bahaya dan dijauhkan dari yang namanya virus corona dan pandemi COVID-19 ini akan segera berlalu. Mari kita tundukkan sejenak kepala kita untuk berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, kita sapa-sapa dulu bagaimana Kak Yos sebelum memperkenalkan siapa saja yang akan tamu istimewanya kita hari ini Kak Yos. Iya, ini di live chat ada Kak Wiwi Kustanti dari Ringin Harum. Dia hadir menyimak. Yang kabarnya hari ini tidak bisa ikut webinar, katanya beliau masih sakit. Semoga lekas sembuh Kak Wiwi Kustanti. Ya, tidak bisa ikut di room Zoom, tapi bisa mengikuti di live streaming ya Kak Yos ya. Ya. Ada dari mana? Dari SD 4 Teseh siap belajar dengan Ibu Istiqomah Sukamto. Juga ada dari SD 3 Kedung Suren juga hadir. Ada dari Bu Siti Mustamiroh SD Bojonggede juga menyimak. Terima kasih. Ada dari SD Negeri Karangsari hadir menyimak. Semangat ini buat Bu Anis ya. Sudah banyak ini yang masuk ini Kak Yos juga yang sudah di room Zoom mungkin juga sudah tidak sabar untuk mengikuti webinar kali ini. Wah, webinar kita kali ini ada siapa saja Kak Yos nanti yang akan membuka
ada dari Bapak kita. Nah, Bapak kita ada dari Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, Bapak Moh Arifin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Selamat pagi Pak Arifin. Ya. Nah, salam rumah belajar. Ya, ada lagi yang bestarnya ini, Kak Yos. Dari siapa Kak Yos? Ini kita juga kedatangan tamu spesial. Beliau adalah Duta Rumah Belajar Jawa Tengah 2019, Ibu Asih Priatin. Selamat datang Ibu Asih. Salam rumah belajar, Bu. Ya, ini Duta Rumah Belajar tahun 2019. Ya, nanti mungkin kita akan lebih bisa menggali informasi juga ini dari Ibu Asih. Dan ada narasumbernya kita kali ini di webinar pemanfaatan portal rumah belajar di era digital. Ada siapa Kak Yus? Kita bersama-sama sebutkan. Ada Kak Mutami Matul. Saya lebih mudahnya Kak Tami gitu aja ya. Selamat datang Kak Tami, sahabat rumah belajar Jawa Tengah tahun 2020. Ya. Nah, itu pastinya seru sekali nih ya Kak Yos. Hari ini kita akan mengupas tuntas tentang rumah belajar. Apa sih itu rumah belajar? Nah, kalau kita di luaran itu kan sering mendengar ada namanya ruang guru itu ya, karena berbayar. Ini ada Kemendikbud yang gratis, ini ada rumah belajar. Nah, ini akan solusi, menurut saya ini solusi di era pandemi ini, di era belajar dari rumah Kak Yus. Karena saya yakin tidak hanya guru, siswa, orang tua pun banyak yang sudah mulai agak stres ini Kak Yus, menghadapi anak-anaknya yang belajar dari rumah. Apalagi yang sudah kelas tinggi, sudah lupa dengan pelajarannya, diminta untuk menjelaskan di rumah, itu yang menyebabkan stres ya kadang. Nah, mungkin ini solusinya Kak Yus, rumah belajar ini solusi buat orang tua juga untuk membersamai, mendampingi anak-anaknya belajar dari rumah. Itu ya Kak Yus ya. Kita langsung aja mulai acaranya. Ya, kita mulai langsung aja. Kita akan webinar ini akan dibuka oleh Bapak Kasih Kurikulum dan Penilaian SD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal. Kepada Bapak Muharifin, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, disilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Mbak Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hababa lanal iman wa karwa ilal kubra wal busqa wal isyan. Asyhadu an la ilaha illallah wa ta'ala syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Yang sungguh saya hormati sahabat-sahabat saya, guru-guru penggerak di sini dikomandani oleh Bu Nini Khaironi, Pak Supardi dan teman-teman, juga host terkenal internasional, mudah-mudahan Mbak Nurmalia dan Mas Yos ya, lucunya ngungkuli si Upin dan Upin ya, mudah-mudahan sukses selalu untuk panjenengan berdua menjadi host-host yang luar biasa. Kemudian yang selanjutnya juga terima kasih kepada Bapak Ibu guru penggerak se-Kabupaten Kendal yang pagi ini telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan webinar. Mudah-mudahan keseriusan panjenengan semuanya dalam rangka untuk mendapatkan satu pengetahuan, satu ilmu untuk tambahan kita di dalam proses pembelajaran di era pandemi ini benar-benar menjadi kenyataan. Karena memang inti dari kegiatan belajar adalah siswa itu harus berubah perilakunya, berubah tingkah lakunya, berubah keterampilannya, berubah segalanya dari yang belum baik menjadi baik, dari yang sudah baik bertambah baik. Kalau guru belum bisa merubah itu semuanya, maka guru itu belum bisa dikatakan pandai dalam proses pembelajaran.
Kata kuncinya adalah Bapak Ibu semuanya, mari dengan apa yang kita upayakan hari ini akan menjadi guru-guru yang profesional dan penuh kreativitas. Saya memaklumi Bapak Ibu di dalam panduan implementasi kurikulum 2013 dalam model-model pembelajaran tentu banyak hambatan dan tantangan dalam pelaksanaannya. Apalagi kita dengan SKB 4 Menteri ditambah SK Mendikbud 719 tentang kurikulum darurat, kita masih pembelajarannya berbentuk luring. Oleh karenanya, topik pagi ini dalam rumah belajar Kemendikbud ini menjadikan hal yang sangat berharga untuk kita semuanya, baik saya, panjenengan yang ada di sekolah, semuanya saja, mudah-mudahan apapun yang kita peroleh ini menjadikan satu tambahan energi untuk proses pembelajaran. Karena intinya Bapak dan Ibu semuanya dalam ajaran agama Islam dikatakan ilmu itu jangan dipandang siapa yang menyampaikan, tetapi pandanglah apa yang telah disampaikan. Kalau itu membawa kemaslahatan maka pakailah, kalau itu membawa kemungkaran atau kemudaratan maka tinggalkanlah. Oleh karena itu yang pertama atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kendal, terutama di bidang pembinaan SD, saya mengucapkan selamat kepada Mbak Mutamimatul Ula atau Mbak Tami, guru SD 1 Sukomulyo, Kaliwung Selatan yang telah lulus level 4 dalam guru pembatik. Perlu diketahui bahwa level 4 ini adalah tingkatnya nasional. Pada minggu yang lalu beliaunya telah menghadap pada saya tentang laporan kelulusannya ini bersama 30 guru pembatik se-Jawa Tengah. Sehingga Bapak Ibu semuanya ini menambah khasanah di web Kendal Pintar Berbagi dalam rangka mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi peningkatan profesional kita sebagai guru. Pembatik adalah guru-guru yang bergerak di bidang pembelajaran yang berorientasi pada teknologi informatika. Mudah-mudahan ke depan bisa dikembangkan tidak hanya melalui webinar, tetapi bisa melalui luring, tapi yang sangat-sangat terbatas. Itu sehingga ke depan juga bagaimana teman-teman ini bisa membuat video-video pembelajaran, membuat apapun dengan model yang mudah, model yang simpel, tidak terlalu berumit-rumit. Karena pemaparan yang saya dengar dari Mbak Tami yang kemarin saya terima di kantor saya, itu menunjukkan betapa mudahnya sebetulnya membuat itu, tinggal kesungguhan kita dalam membuatnya. Oleh karena itu sekali lagi mengucapkan selamat Mbak Tami, mudah-mudahan nanti lahir Tami-Tami berikutnya untuk bisa mengikuti pembatik ataupun jenjang apapun atau model apapun yang diprogramkan oleh Kemendikbud. Yang sudah lulus level 1, jangan hanya berhenti di level 1, terus tingkatkan ke level 2. Yang level 2 terus tingkatkan ke level 3. Saya mendorong monggo Kecamatan Boja, Limbangan, Singorojo, Patean, Sukorjo, manapun, monggo untuk beramai-ramai mencari akses ke depan. Dan berdasarkan kemarin saya ikut Zoom bersama dengan Pak Dirjen PAUD dan SD serta sekolah menengah, bahwa tahun 2001 di Kemendikbud tidak hanya program guru penggerak, tapi sudah ditingkatkan ke level sekolah penggerak. Sehingga nanti ke depan adalah muaranya di samping guru penggerak ada sekolah penggerak. Kalau sekolah penggerak berarti asumsi saya ini akan berkorelasi dengan pemenuhan 8 standar yang itu berhubungan dengan akreditasi sekolah. Oleh karenanya ini saya kira teman-teman di guru penggerak yang tergabung di webinar ini hari ini mudah-mudahan bisa mencari akses itu, mencari akses tanpa menunggu sehingga nanti bisa kita diskusikan. Terutama kepada Mbak Tami yang sudah punya akses di rumah belajar, mohon untuk informasi-informasi itu bisa diperoleh lebih dulu sehingga nanti teman-teman Kendal bisa sejajar dengan guru-guru. Paling tidak yang saya inginkan seperti di guru-guru Solo Raya, kemudian di Banyumas. Itu saya lihat teman-teman di sana sudah berkreasinya sudah luar biasa. Tapi alhamdulillah Kendal juga kalah dengan teman-teman yang ada di sana. Sekarang sudah meniti sedikit demi sedikit dan mudah-mudahan nanti kita akan sejajar mereka yang ada di barisan Jawa Tengah sebagai provinsi percontohan pendidikan di Indonesia.
Saya kira itu yang dapat saya sampaikan atas nama dinas. Semoga kegiatan pagi ini kepada Mbak Tami saya mohon benar-benar bisa disampaikan materi yang sejelasnya dan mohon nanti bisa ditindaklanjuti dimanapun dan kapanpun program-program dari panjenengan yang sudah diamankan oleh Pak Menteri. Saya kira itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan webinar hari Sabtu tanggal 17 Oktober tahun 2020 dengan resmi saya nyatakan dibuka dan dimulai. Terima kasih, selamat untuk bekerja, selamat untuk belajar. Kepada Mas Yos, Mbak Normalia, silakan dipimpin, dan Mbak Tami silakan, semoga tetap sehat-sehat dan sampai tuntas nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Arifin. Ini idola nih Kak Yos, karena Pak Arifin ini selalu mensupport dan mendukung kegiatan para guru di Kabupaten Kendal untuk maju, untuk berkreativitas, ya, untuk menunjukkan kreativitasnya. Ini saya salut dengan Pak Arifin. Mungkin teman-teman semuanya bisa beri tepuk tangan untuk Pak Arifin. Ya, terima kasih Bapak. Baik, Mas Yos, siapa lagi nih Mas Yos yang akan memberikan motivasi atau semangat kita? Ya, selanjutnya dari Duta Rumah Belajar Jawa Tengah 2019, Ibu Asih Prihatin. Nanti kita sama-sama sambut ini ke Duta Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2019, Ibu Asih Prihatin. Sama-sama kita sambut dengan salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Monggo Ibu. Terima kasih sekali. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Sangat luar biasa sekali di kegiatan pagi hari ini, Kendal Pintar Berbagi. Alhamdulillah semuanya semangat pagi, semuanya semoga dalam keadaan sehat, dan kalau ada yang sedang kurang sehat semoga segera sembuh dan segera diangkat penyakitnya. Sebelumnya saya menyampaikan dulu, mohon maaf, ini harusnya Bapak Tukijo SPD, Duta Rumah Belajar Jawa Tengah 2017, namun beliau berhalangan karena ada undangan dari Pusdatin, sehingga saya yang mewakili ke Kendal. Semoga suatu saat saya bisa datang ke Kendal beneran. Amin. 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 Kita tunggu ya Bu ya, kita tunggu. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Arifin SPD MPD selaku Kasih Kurikulum Disdikbud Kabupaten Kendal, yang sangat luar biasa sekali. Terima kasih dukungannya Bapak. Kemudian kepada Ibu Tami atau Ibu Mutami Matul Ula SPD, semangat Ibu Tami. Dan kepada host yang keren-keren, ada Bapak Yos dan Ibu Normalia, keren sekali. Kemudian Bapak Ibu guru hebat semua yang ada di Kendal dan mungkin yang ada di luar Kendal yang menyaksikan lewat live streaming YouTube. Salam hormat semuanya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya bisa hadir dalam acara yang luar biasa, Kendal Pintar Berbagi, pemanfaatan portal rumah belajar di era digital. Untuk agenda pertemuan hari ini, Bu Tami insya Allah nanti akan menyampaikan kepada Bapak Ibu semua terkait pemanfaatan portal rumah belajar dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Mungkin ada yang bertanya-tanya Bapak Ibu, apa itu rumah belajar? Apa itu pembatik? Apakah baju batik? Nah, nanti bisa ditanyakan kepada Ibu Tami. Rumah belajar bagaimana penggunaannya? Apa itu rumah belajar? Apa itu pembatik level 1, level 2, dan sebagainya. Bapak Ibu, untuk sekilas saya sampaikan Ibu Tami adalah peserta pembatik level 4. Jadi Ibu Tami sudah melewati level 1, lulus 2, 3, dan sekarang level 4. Hanya 30 peserta terbaik setiap provinsi yang masuk ke level 4. Yang mana nanti di antara peserta 30 tersebut akan dipilih satu menjadi duta rumah belajar. Siapapun nanti duta rumah belajarnya, yang jelas sebagai sahabat rumah belajar, sebagai peserta pembatik level 4 itu sudah pencapaian yang sangat luar biasa sekali. Selamat kepada Ibu Tami.
kepada Bapak Ibu hebat Kendal lainnya yang sudah mengikuti kegiatan pembatik level 1, monggo kita lanjutkan di tahun depan. Lanjut ke level 2, yang sudah mengikuti sampai level 2 dilanjut level 3 dan seterusnya. Dan bagi yang belum mengenal pembatik, ini Ibu Tami silahkan teman-temannya dikenalkan agar nanti bisa belajar bersama terkait dengan TIK. Kita di sini semuanya belajar nih Bapak Ibu, belajar untuk meningkatkan kompetensi diri sendiri dan juga terutamanya khususnya pasti bermuara untuk meningkatkan hasil pembelajaran peserta didik setelah kita melakukan proses pembelajaran yang kita kaitkan dengan IT yang kita miliki. Tentunya setiap hari kita harus dan terus belajar. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, semoga acara hari ini berjalan lancar. Saya sebenarnya guru biasa, Bapak. Ini hanya kebetulan saja sebagai duta rumah belajar. Saya anggap semuanya hebat. Saya merasa justru saya harus belajar dari teman-teman di sini yang hebat-hebat, yang semangat-semangat. Semoga acara hari ini berjalan lancar. Semoga Bu Tami bisa menyajikan yang terbaik. Terima kasih atas dukungannya terhadap rumah belajar dari Kabupaten Kendal. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tambah semangat nih Kak Yos. Sepertinya harus ikut pembatik apa ini ya Kak Yos? Sudah telat belum ya Kak Yos? Ya, kayaknya nih harus semangat ini. Terima kasih Bu Asih sudah menyemangati kita semua. Kami yakin nanti para guru-guru penggerak di Kabupaten Kendal juga termotivasi ya, mungkin akan meneruskan jejak dari Bu Asih dan juga Kak Tami ini. Nah, sebelum kita mulai Kak Yos, kita mungkin bisa menyapa dulu yang sudah selain di room Zoom ini di live chatnya YouTube Kendal Pintar Berbagi juga sudah mulai banyak ini Kak Yos. Ya, sudah mulai banyak. Ya, semoga pendidikan di Kendal makin hebat dengan tampilannya ya, guru penggerak dan juga rumah belajar ini. Amin. Sebelum kita mulai Kak Yos, kita ada kontrak webinarnya dulu. Apa itu kontrak webinarnya Kak Yos? Ya. Baik teman-teman guru yang hadir di room Zoom maupun yang menyaksikan di live streaming YouTube Kendal Pintar Berbagi, nanti kita bisa bertanya apa sih itu rumah belajar, apa sih itu pembatik, apa yang ada di unek-unek kita bisa langsung ditanyakan dengan sahabat rumah belajar Jawa Tengah tahun 2020 dengan Kak Tami. Yang berada di room Zoom bisa di chat, atau nanti kalau mau bicara bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, ada kan di fitur Zoom-nya ada raise hand, nanti bisa raise hand, nanti saya maupun Kak Yos akan menyebutkan nama baru menghidupkan mikrofonnya. Ya. Atau lewat chat. Nah, lewat chat nanti kita berdua akan membacakan ya Kak Yos ya. Oke. Juga yang di live streaming di YouTube, bisa juga melalui chat. Nanti akan kita bacakan, kita sampaikan, tanyakan langsung dengan Kak Tami. Kayaknya udah nggak sabar nih Kak Yos. Ya, yang lain kayaknya udah nggak sabar mau tahu apa sih itu rumah belajar, nah bagaimana penggunaannya dan bagaimana itu apa itu pembatik itu ya, kok sampai ada level-levelnya, level 1 sampai level 4 gitu ya. Langsung saja ya Kak Yos ya, kita panggil bersama-sama Kak Tami Madul Ula. Monggo. Ya Kak Tami, monggo saya Kak Tami aja Kak Yos susah. Ya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih atas kesempatannya Bu Normalia, Kak Lia ya, Kak Lia saja. Iya, kan masih Kak muda Lia Kak saja Lia. ya, supaya masih terlihat muda Kak Tami. Ya. Ada video. Oh ya, ada video ini ya. Ya. Kasih dulu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat rumah belajar, perkenalkan saya Mutamimatul Ula, sahabat rumah belajar Provinsi Jawa Tengah tahun 2020. Seperti apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, yuk berkenalan dengan saya. Saya Mutamimatul Ula. Kata ayah artinya adalah kesempurnaan pertama. Saya tinggal di Brangsong, Kendal, Provinsi Jawa Tengah. Lahir di Brebes 26 Desember 1990. Bersekolah di SD Muhammadiyah Brebes tahun 1996 sampai 2002. Melanjutkan di SMP Negeri 1 Brebes, lulus tahun 2005. SMA Negeri 1 Brebes, lulus tahun 2008. Melanjutkan di Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar, lulus tahun 2012. Setelah lulus kuliah, saya aktif sebagai guru di SD Negeri 1 Sukomulyo, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah sejak tahun 2014 sampai sekarang. Juga mendapat tugas tambahan sebagai operator sekolah dari tahun 2015 sampai sekarang dan menjadi kreator video pembelajaran. Kemampuan dan kompetensi yang dikuasai adalah dapat mengoperasikan Microsoft Office dan menguasai desain grafis seperti Photoshop, PixArt, KineMaster, dan CorelDRAW. Sekarang sedang aktif menekuni menjadi kreator video, blogger, vlogger, dan menjadi sahabat rumah belajar Jawa Tengah tahun 2020. Penghargaan yang dimiliki adalah pernah mengikuti lomba Pancaprasetya Korpri dan memperoleh juara 3 tingkat pemerintah daerah Kabupaten Kendal. Mengikuti lomba pendidikan di Dinas Pendidikan Kebudayaan Kabupaten Kendal, kategori membuat video pembelajaran dan memperoleh juara 1. Sahabat rumah belajar, demikianlah riwayat hidup saya. Semoga dengan video ini membuat kita lebih saling mengenal dan saling berbagi. Berbagi inovasi, berbagi TIK. Merdeka belajarnya, rumah belajar portalnya, maju Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ternyata ini Kak Yus pemenang juara 1 lomba pendidikan yang video pembelajaran ini ya Kak Yus. Ya, kemarin beliau ini juara 1 lomba Pendidikan. pendidikan. Oke, langsung saja Kak Tami, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Kak Normalia. Yang terhormat
Pak Muhammad Arifin, SPD MPD, selaku Kasih Kurikulum dan Penilaian Dinas Pendidikan Kabupaten Kendal. Yang saya hormati Ibu Asih Prihatin, Duta Rumah Belajar tahun 2019. Dan yang saya hormati pula Bapak Ibu guru hebat semuanya yang tergabung dalam room ini, juga yang sedang menyaksikan live streaming ya. Ya. Perkenalkan, tadi saya, semuanya sudah melihat ya kurikulum vitae saya. Saya Mutamimatul Ula, guru SD Negeri 1 Sukamulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, dan sekarang sebagai sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah tahun 2020. Nah, Bapak Ibu mungkin tadi ya ada yang bertanya-tanya, apa sih itu pembatik ya? Apa sih itu rumah belajar? Nanti kita kupas tuntas di sini bersama-sama. Bapak Ibu guru hebat semuanya, peserta pembatik level 4 itu ada 30. Jadi setiap provinsi itu ada 30. Boleh kita lihat videonya? Peserta pembatik level 4 tahun 2020, sahabat Rumah Belajar Jawa Tengah. Siapa saja mereka? Yuk kita lihat videonya bersama-sama. Ini juga sudah mulai banyak pertanyaan ini Kak Tami. Oh, padahal belum dimulai ya Kak ya? Iya, berarti sudah antusiasnya sudah banyak ini Kak Tami. Iya. Ini mungkin memang tadi ada pertanyaan ini dari Bu Sukaji ya. Untuk gabung jadi guru pembatik, caranya bagaimana Kak Tami? Ya, itu nanti kita bahas apakah ada syarat ya. khusus itu ya? Iya. Tidak sabar berarti ini, saking antusiasnya ini ya. Iya. Ya, kita putar. Ya, terima kasih Pak Firdaus sebagai host kali ini sekarang. Dan Bapak Ibu guru semuanya sudah tidak sabar ya, apa itu pembatik, apa itu rumah belajar. Di sini kita belajar bersama-sama ya supaya tahu apa itu rumah belajar dan ternyata rumah belajar itu seperti apa. Nah, Bapak Ibu guru izin, apakah suara saya terdengar? Ya. Coba kalau suara saya terdengar, silakan lambaikan tangannya ke kamera. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Ya, terima kasih semuanya. Izin share screen ya. Bapak, Ibu guru hebat semuanya, sekarang kita berkenalan dulu nih. Apa itu rumah belajar? Ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Iya, betul sekali. Supaya sayang dengan rumah belajar harus kenalan dulu gitu ya. Iya, harus gitu Kak. Nah, Bapak Ibu guru semuanya,
kita itu sekarang tinggal di era digital ya. Kita memang saat ini sudah sangat terasa, apalagi kondisi pandemi COVID saat ini. Dalam era digital pasti kita itu tidak akan jauh dengan yang namanya perangkat digital nih. Perangkat digital itu ada misalnya smartphone ya, setiap hari yang Bapak Ibu guru pegang, ada laptop, terus ada tablet dan koneksi internet. Nah, dalam perkembangan teknologi yang luar biasa ini itu juga berdampak pada aspek pendidikan ya. Ruang lingkup lebih kecilnya yaitu tentang proses belajar mengajarnya. Nah, di sini proses belajar mengajar sekarang itu diharapkan dengan era digital saat ini peserta didik dengan kecakapan abad 21 agar menjadi generasi emas ya yang unggul dalam menghadapi revolusi industri. Jadi diharapkan dalam pembelajaran 21 ini di era digital ini itu pembelajaran berpusat pada siswa dan pastinya terintegrasi dalam TIK ya, teknologi informasi dan komunikasi. Maka dari itu Pusdatin Kemdikbud mempunyai sebuah portal yang bisa kita manfaatkan bersama-sama. Apakah itu? Ya, ternyata ini portal Rumah Belajar. Bapak Ibu sebelumnya ada yang pernah mendengar portal Rumah Belajar tidak? Sudah, Kak sudah. Lia, sudah ya. Sudah. Saya sudah download loh, Kak. Oh, Kak bagus Tami. sekali, Kak. Luar Ya, biasa. saya sudah. Kak Yos sudah. Sudah ada. Oh, sudah. Beneran, ada. sudah. Ya. Nah, ini Ya. apa itu portal Rumah Belajar? Nah, portal Rumah Belajar ya merupakan sebuah portal atau web pembelajaran. Di sini menyediakan banyak sekali sumber belajar, bahan belajar yang bisa kita manfaatkan ya dalam pembelajaran jarak jauh saat ini. Dan rumah belajar itu dapat diakses oleh siapa saja. Oleh guru bisa, ya, siswa bisa, bahkan masyarakat luas juga bisa. Rumah belajar ini Bapak Ibu guru, ini merupakan rumah kita bersama. Ini dari Pusdatin Kemdikbud ya. Ada rumah belajar dan sebenarnya memang rumah ini dimanfaatkan untuk kita bersama-sama, guru, siswa, bahkan masyarakat luas. Nah, rumah belajar ini sumber belajarnya itu banyak sekali. Dari jenjang PAUD ada SD, SMP, SMA atau SMK. Juga selain itu ada paket A, paket B, paket C di sana ada ya. Dengan tagline tadi ya, Kak Lia sudah di awal. Rumah belajar. Gimana Kak tadi Kak? Ya, rumah belajar di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Nah, ini juga bukan hanya Bapak Ibu guru ya, adik-adik yang menyaksikan live streaming ini juga bisa langsung nih buka download rumah belajar di App Store atau Play Store. Nah, keunggulan dari rumah belajar ini itu kita dapat mengaksesnya dan memanfaatnya secara gratis nih Kak Lia. Nah, itu yang paling penting ini ya. Iya, betul sekali. Apalagi ini Kemdikbud juga sudah memberikan fasilitas kuota internet ya. Nah, bisa sekali. aksesnya ini untuk mengakses rumah belajar. Iya, betul sekali. Kuota tersebut bisa kita gunakan untuk mengakses rumah belajar ini. Nah, bagaimana cara? Iya, betul sekali, harus dimanfaatkan. Mumpung ada gitu kan dan gratis ya. Gitu ya. Iya, betul sekali. Nah, bagaimana cara mengakses portal rumah belajar? Bapak Ibu semuanya bisa mengaksesnya dengan cara membuka browser ya. Bisa Google Chrome atau browser dari HP itu dengan mengetik URL belajar.kemdikbud.go.id nih Kak. belajar.kemdikbud.go.id atau bisa searching di Mbah Google ya. Ketik saja dengan keyword dengan kata kunci rumah belajar. Itu pasti di atas ya, di halaman paling depan itu ada. Tinggal diklik saja. Dan biasanya tampilan utamanya seperti ini. Nah, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Setelah itu, adik-adik atau Bapak Ibu guru hebat itu bisa login di sini. Bisa login. Klik login itu masuk. Kalau sudah klik login, itu akan keluar tampilan seperti ini.
Nah, ini masuk artinya kita mendaftar ya. Ini saya sudah Kak Tami sudah mendaftar ya di Rumah Belajar. Dan kalau Bapak Ibu belum memiliki akun Rumah Belajar bisa dengan cara klik Google ini ya. Nanti itu kan akan tertaut langsung dengan email ya, email Google yang tertanam dalam smartphone ya. Itu langsung bisa otomatis. Lalu bisa juga dengan cara yang lain nih, dengan menggunakan Facebook. Ya, langsung tertaut pada akun Facebook. Setelah kita masuk mengklik ini, misalnya Google atau Facebook, itu kita akan diarahkan ke halaman yang seperti ini. Ya, ada ketua umum sebagai guru dan ada sebagai murid. Jika Bapak Ibu sebagai masyarakat umum itu bisa disiapkan NIK-nya. NIK, nama depan, nama belakang, surel. Surel itu surat elektronik ya atau email yang Bapak Ibu sering dengar. Email lalu kata sandi. Kata sandinya yang mudah saja ya, yang mudah diingat gitu supaya tidak lupa. Lalu klik submit nanti daftar. Kalau sebagai guru itu yang kita siapkan adalah NUPTK-nya. Tapi ya. ini enggak ada NUPTK, ada nama depan, nama belakang, ada surat elektronik ya, surelnya, kata sandi, lalu konfirmasi kata sandi. Lalu bagaimana kalau sebagai siswa apa yang kita siapkan? Ini untuk adik-adik ya, yang nanti akan mendaftar di Rumah Belajar sebagai murid, itu yang dibutuhkan adalah NISN. Ya, NISN, nama depan, nama belakang, surel, kata sandi, dan konfirmasi kata sandi. Berarti Kak Lia ini sudah download ya? Iya, saya udah download Kak Tami. Cuma kok tidak seperti ini ya? Apa saya salah ya? Saya downloadnya di Play Store. Oh, di Play Store. Kalau ini tampilan di browser Kak. Iya. Oh gitu. Jadi kalau di Play Store sama yang browser ini bedanya apa atau sama aja ini Kak? Mungkin sahabat pintar yang di rumah juga begitu, mungkin sudah download di Play Store. Ya. Ternyata ini berbeda, itu bagaimana? Apa sama saja ini Kak Tami? Ini sebenarnya sama saja Kak. Ini kalau tampilan di browser seperti ini, kalau di Play Store itu langsung download aplikasinya itu juga sama. Di atas sebenarnya ada loginnya ya. Oh gitu. Login gitu, sama saja sebenarnya. Oh gitu. Berarti ini saya kurang login ini ya. Terima kasih pakai email langsung kok. Langsung ya pakai email ya. Iya. Adik-adik juga bisa nih ya, langsung download. Itu Kak Tami sebentar mungkin sebelum melanjutkan, ini ada yang raise hand, mungkin ada tadi terkait dengan login itu ada yang mau ditanyakan. Tadi yang raise hand itu, nah ini Berkolidah dan Vivo tadi siapa ya, nggak ada namanya. Mungkin atau nanti saja Kak, pertanyaan nanti di akhir bisa dihimpun gitu ya. Kita beri kesempatan ya. Oke. Ya, oke. Jadi sabar dulu ya teman-teman untuk sekarang menyimak dulu. Ya. Oke. Selanjutnya dalam Rumah Belajar ini kalau Bapak Ibu sudah mendownload ya, ada fitur utama. Banyak sekali fitur-fitur dalam Rumah Belajar ini, ada fitur utama dan juga ada fitur pendukung ya. Apa saja fitur utama dalam Rumah Belajar? Itu ada fitur sumber belajar. Fitur sumber belajar ini ya, nanti kita bahas bersama-sama apa itu fitur sumber belajar. Nah, selain sumber belajar ada bank soal nih. Bank soal, ada kelas maya, ada laboratorium maya. Jadi ada 4 fitur utama yang terdapat pada Rumah Belajar. Jika Bapak Ibu guru semuanya dan adik-adik semuanya masuk ke sumber belajar itu diklik tadi ya, coba sekarang itu tampilannya akan seperti ini. Di sini ada konten video pembelajaran ya yang bisa dimanfaatkan Bapak Ibu guru, juga langsung bisa dimanfaatkan untuk peserta didik kita. Ada konten video ya, juga ada konten web. Apa itu konten web? Konten web itu merupakan multimedia interaktif. Jadi di sini nanti adik-adik yang mencoba konten web ini itu pasti akan menyenangkan sekali ya.
Fitur sumber belajar itu merupakan fitur yang menyajikan materi ajar. Ya, materi ajar bagi siswa itu ada video pembelajaran, ada multimedia interaktif, ya, ada juga yang berbentuk PDF. Jadi banyak sekali konten di sini dari jenjang PAUD sampai SMA atau SMK sederajat. Lanjut ya Kak ya, tentang kelas maya. Ini kelas maya. Kalau Bapak Ibu guru semuanya pernah mendengar Google Classroom, rumah belajar punya kelas maya. Ya, kelas maya ini merupakan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan khusus untuk memfasilitasi proses belajar virtual atau tanpa tatap muka antara guru dan siswa. Jadi kelas maya ini bisa digunakan ya untuk sekolah penyelenggara dan untuk guru. Nah, caranya mendaftar sekolah penyelenggara itu nanti Bapak Ibu klik saja tadi kelas maya, lalu klik daftar, itu ada 3 pilihan nih nanti. Ada mendaftar sebagai siswa, ada mendaftar sebagai guru, juga ada mendaftar sebagai sekolah penyelenggara. Untuk mendaftar sebagai sekolah penyelenggara yang disiapkan adalah NPSN dan email sekolah, dan nanti yang lain ini tinggal Bapak Ibu guru isi saja. Nah, itu untuk kelas maya. Ada lagi nih fitur selanjutnya, fitur bank soal ya. Kalau mendengarkan bank soal kan mungkin Bapak Ibu guru hebat semuanya itu kan langsung ada gambaran nih, bank soal. Berarti isinya soal-soal evaluasi gitu ya. Ya, betul sekali. Bank soal merupakan fitur kumpulan soal materi evaluasi siswa yang dikelompokkan berdasarkan topik ajar. Jadi yang disesuaikan dengan kurikulum ya. Bapak Ibu guru semua bisa memanfaatkan fitur bank soal ini. Di sini ada dari jenjang SMP, SD, SMP, SMA gitu ya, SMK dan SLB juga ada. Tidak hanya memanfaatkan saja Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengisi ya soal, misalnya Bapak Ibu punya soal tinggal memasukkan soalnya di bank soal ini ya. Selanjutnya ada fitur laboratorium maya. Laboratorium juga ada mayanya ya. Laboratorium maya. Ini di rumah belajar ada fitur lab maya. Mungkin untuk sekolah yang belum punya laboratorium bisa memanfaatkan lab maya ini ya. Lab maya ini merupakan fitur simulasi untuk praktikum laboratorium yang disajikan secara interaktif dan menarik, dikemas bersama lembar kerja siswa dan teori praktikum. Dan lab maya ini itu tidak hanya untuk pelajaran IPA saja nih. Lab maya ini juga ada pelajaran matematikanya. Nah, itu merupakan fitur-fitur utama pada rumah belajar. Selain itu, Bapak Ibu guru semuanya, ini ada fitur pendukung ya. Tadi fitur utamanya ada 4. Sekarang fitur pendukung. Dalam rumah belajar itu fitur pendukungnya ada peta budaya. Peta budaya ini berisi peta yang isinya tentang persebaran budaya yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi mungkin ini peta budaya bisa cocok untuk pelajaran IPS ya. Kita manfaatkan bersama-sama peta budaya ini. Lalu ada buku sekolah elektronik di sini kumpulan BSE ya. Dari jenjang SD, SMP, SMA itu Bapak Ibu guru bisa mencari di fitur BSE ini. Lalu ada fitur wahana jelajah angkasa. Fitur wahana jelajah angkasa pastinya di sana Bapak Ibu guru kalau mau langsung ya, ini wahana jelajah angkasa itu ada berbagai rasi bintang ya, di sana ada bumi seperti apa, inti bumi, kerak bumi itu bisa mencoba di wahana jelajah angkasa ini. Lalu ada karya bahasa dan sastra. Di sini ada kumpulan ya puisi-puisi sastra-sastra yang di Indonesia. Selanjutnya ini nih Kak Lia nih, Kak Yos. Untuk Bapak Ibu guru hebat semuanya nih ya, yang ingin meningkatkan pengembangan keprofesian berkelanjutan ya. Ini saya juga ini. Iya Kak, ini saya mengikuti diklat pembatik itu di sini. Saya klik ini.
Iya, di rumah belajar ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Di sini itu banyak sekali ya Bapak Ibu guru hebat semuanya. Di sini banyak sekali diklat ya, diklat yang diadakan oleh Pusdatin Kemdikbud itu untuk meningkatkan kompetensi TIK guru. Dan diklat pembatik itu saya klik di sini, langsung diarahkan ke simpatik.kemdikbud.go.id. Di sana ada diklat pembatik. Dan Bapak Ibu guru semuanya, tahun depan ayo kita bersama-sama ya, kita bersama-sama untuk mengikuti diklat pembatik lewat rumah belajar ini. Tinggal kita klik, kita scroll ke bawah, ada fitur pendukung pengembangan keprofesian berkelanjutan, lalu klik saja. Oh, tapi sebelum itu harus daftar dulu ya, harus daftar, persiapkan semuanya, data-datanya, NUPTK dan yang lainnya, baru kita bisa mendaftar untuk mengikuti diklat pembatik. Tidak hanya diklat pembatik saja di sini, ya, ada diklat yang lain yang pastinya untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, meningkatkan kompetensi TIK kita. Ya, bisa ikut di sini. Lalu ada fitur yang terbaru, sangat baru ini, ya. Ada fitur EduGame. EduGame itu kan berarti education game ya, atau game edukasi. Di sini Pusdatin Kemdikbud Rumah Belajar itu memiliki EduGame. Sekarang sudah ada 22 game ya yang ada di fitur EduGame ini, yang pastinya game itu dibuat disesuaikan dengan materi ya, yang sesuai dengan kurikulum yang ada. Jadi di sini adik-adik juga bisa nih nanti di sini EduGame, nanti bermain game itu sambil belajar. Jadi tidak hanya ngegame saja tuh, tapi ada manfaatnya. Bermain sambil belajar, ngegame sambil belajar. Itu merupakan fitur pendukung yang ada di rumah belajar. Lalu selain fitur pendukung juga terdapat sumber belajar lainnya. Ini ada radio edukasi, ada M-edukasi, juga ada TV edukasi. Ini TV edukasi dengan tagline santun dan mencerdaskan ya. Mungkin adik-adik semuanya kalau lihat di TVRI itu ada kartun itu ya, dari TV edukasi itu ada. Di TV edukasi itu banyak sekali juga sumber belajar di sini. Bisa kita cari di TV edukasi. Lalu ada suara edukasi, ada e-modul kesetaraan, P4TK, LPPKS, kursus daring, dan gerbang kurikulum. Nah, Bapak Ibu guru semuanya dan adik-adik, ayo yang belum download rumah belajar, ya bisa mendownload rumah belajar atau instalasi ya, diinstal dulu dengan masuk ke Play Store atau App Store. Tinggal klik saja, tinggal ketik saja rumah belajar ya. Rumah belajar, ini klik, nanti kan akan keluar. Nah, tinggal kita klik install. Cukup. Nah, kalau sudah klik install, Bapak Ibu guru semuanya bisa login ya, bisa masuk dan memanfaatkan sumber belajar yang ada di rumah belajar ini, memanfaatkan video pembelajarannya atau yang lain, atau PKB-nya kita manfaatkan untuk pembelajaran jarak jauh di masa pandemi ini. Gitu Kak Lia, terima kasih. Lengkap sekali nih ya Kak Tami ya. Jadi dalam satu rumah itu bisa kita dapatkan berbagai hal ya. Dari mulai kita bisa belajar, ya sebagai mungkin orang tua bisa mendampingi anaknya belajar, materinya ada di video pembelajaran di situ. Kita sebagai guru juga bisa mengembangkan keprofesionalan kita ya, bisa ikut diklat dari situ. Yang suka game ini kayak Mas Yos juga ada nih edu game gitu ya. Ini menarik nih Kak Yos yang suka game ini. Saya malah tertarik itu yang kelas digital ini, Bu. Kelas Maya itu ya? Kelas Maya. Ya, kelas Maya, betul. Itu hampir sama dengan Google Classroom itu ya, Kak? Iya. Dan ini buatan Indonesia ya, sama Pusdatin Kemdikbud. Ah, gitu. Ini udah banyak sekali pertanyaannya, Kak Tami. Iya. Bisa mulai bertanya-tanya? Ya. Oh, Kak, simulasi untuk membuka portal rumah belajar?
Ya, Boleh. Harus, Mungkin harus. sebelum itu simulasi dulu. Iya. Ya. Bapak Ibu guru semuanya, silakan yang ada di depan laptop atau yang memegang smartphone, kita coba buka rumah belajar ya. Atau yang mau install, silakan install dulu. Izin share Sudah ya. screen. Ya. Saya juga sudah nih. Sudah terlihat layarnya? Ya. Nah, ya, terima kasih. Nah, di sini adik-adik bisa klik saja, ketik saja belajar Rumah belajar. .kemdikbud.go.id. Ya, Ini kita ini masuk, ya. Kita masuk saja. Nah, ini halaman awalnya ya. Ini. Kalau ingin mencari sumber belajar untuk video pembelajarannya atau multimedianya, kita scroll ke bawah. Kita scroll ke bawah. Nah, ini. Yang akan kita manfaatkan apa misalnya sumber belajar? Kita klik saja coba sekarang. Coba sekarang. Di sini ada konten video ya, ada konten web juga, ada Cari audio. kelasnya ini ya, Kak. Iya. Materinya ya. Iya, materinya. Kalau misalnya kita mau cari kelasnya ya, ini tinggal titik 3 di sini ya. Kita klik ke bawah, itu tinggal pilih nih. Kita misalnya mau SD ya. Lengkap ya. Ini SD, iya. SD. Nah, ini. Untuk kelasnya bisa dicari di sini. Kita pilih kelas yang mana ya. Bisa kelas 5, kita cari yang kelas 5. Nah, ini keluar video pembelajarannya ya. Konten-konten sumber belajar ini ada konten web juga. Kita coba yang konten web dulu, bisa Kak Lia? Ya, bisa. Ya. Ini adik-adik juga bisa memanfaatkan ini langsung. Lihat selengkapnya. Ini bisa di-download enggak ya, Kak? Atau kita tinggal lihat aja di sini yang video-video itu? Kalau video bisa di-download, Kak. Ya, kalau video bisa di-download. Jadi, misalnya Kak Liani mau memberikan video kepada siswa atau siswanya tidak bisa langsung buka gitu, di-download dulu, lalu kita share lewat WhatsApp gitu. Misalnya Kak Liani pembelajaran lewat WhatsApp gitu. Oke, siap. Nah, ini merupakan multimedia interaktif ya. Multimedia interaktif, ini banyak sekali di sini. Nah, ini kita mau bermain atau belajar. Oh, bisa bermain juga saja. Ini ya? Iya, ini ada materi-materi ya. Tahukah kamu penemuan-penemuan tentang angkasa luar? Nah, ini adik-adik semuanya bisa nih belajar ini langsung ya. Yang kelas tinggi itu kan biasanya udah pegang smartphone, jadi bisa bermain sambil belajar dengan multimedia interaktif ini. Ini jika menarik sekali nih ya. Iya, betul sekali, Kak. Jadi banyak sekali fitur-fitur sumber belajar ya, konten-konten pembelajaran di sini yang bisa kita manfaatkan tidak hanya untuk guru saja, Kak, tapi bisa untuk siswa dan masyarakat yang lainnya. Ya. Ini terutama menurut saya justru untuk orang tua sangat membantu sekali, Kak Tami. Kalau selama ini orang tua merasa stres karena tidak bisa memberikan pelajaran ya, menjelaskan pelajaran kepada anaknya, solusinya adalah di rumah belajar ya. Di situ videonya sudah dijelaskan bagaimana caranya, tinggal orang tua mendampingi saja. Itu ya. Iya, betul sekali. Sangat bermanfaat sekali ini. Yang paling utama itu gratis, Kak. Ya, nah, betul sekali. Itu. Gratis, tidak berlangganan, dapat kuota dari pemerintah, tinggal lep. Nah, tinggal lep ya, ini betul ibaratnya paketnya paket lengkap spesial gitu ya. Iya.
lengkap itu spesial. Ini juga menurut saya sebagai guru alternatif supaya anak-anak tidak bosan karena mungkin selama ini hanya pembelajarannya lewat WA atau lewat classroom. Ini dengan rumah belajar ini mungkin bisa tambahan untuk pembelajaran supaya anak-anak tidak bosan juga. Ya, dengan melihat video-video yang menarik, jelajah alam seperti ini, ada juga yang edu game-nya gitu ya. Ya, betul sekali Kak Lia. Jadi harus wajib dicoba ini ya. Wajib dicoba dan silakan diinstal di. Iya. Iya. Ini izin stop share ya. Sudah cukup. Sekolah pembelajaran saya kira-kira langsung berubah. Iya, kayaknya saya juga sudah mulai berpikir untuk agak melenceng ini yang biasanya saya pakai classroom ini Kak Tami. Bukan melenceng. Yang melenceng apa ya? Dikembangkan. Betul, dikembangkan. Classroom tambah lagi. Bisa enggak ya Kak Tami mungkin dari video itu linknya dimasukkan di classroom gitu bisa enggak? Atau harus di-download dulu? Linknya langsung di-share bisa, seperti biasa men-share video yang lainnya misalnya dari YouTube caranya sama, juga bisa di-download dulu. Jadi bisa di-share langsung linknya, juga bisa di-download Kak. Asik ini. Kak Yes kita praktekkan ya. Kalau sudah praktek jangan lupa di-share di Kendal Pintar Berbagi. Ya. Betul Kak Yes? Harus. Banyak pertanyaan ini Kak Tami. Iya. Dari Ibu Industri Sulistiawati. Ya. Bedanya apa ya rumah belajar dan kendal mengajar Kak Tami? Di lingkungan saya dulu adanya kendal mengajar. Oh iya. Bedanya rumah belajar dan kendal belajar. Kendal belajar itu mengajar. Kendal mengajar. Ya. Kendal mengajar itu mungkin merupakan itu suatu program ya. Di lingkup kabupaten mungkin itu ya? Iya, di lingkup kabupaten. Nah, kalau rumah belajar ini sebuah portal, sebuah web, Bu. Sebuah web pembelajaran ya, yang isinya sumber belajar, banyak sekali sumber belajar di sana, juga bisa untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru untuk meningkatkan TIK. Di sini rumah belajar. Rumah belajar itu rumah kita bersama ya, yang dibuat oleh Pusdatin Kemdikbud itu memang untuk dimanfaatkan kita bersama-sama sebagai guru ya, sebagai siswa itu bisa kita manfaatkan video pembelajarannya ya, multimedia interaktifnya dan semuanya itu bisa kita manfaatkan. Apalagi dalam pembelajaran jarak jauh seperti ini. Gitu Kak. Oh gitu ya. Ada lagi nih Kak Tami ya. Dari SD Negeri Purworejo, Kendal. Apa bisa guru yang belum punya NUPTK bisa daftar rumah belajar, Kak? Oh ya, untuk guru yang belum punya NUPTK ya, Ibu atau Bapak bisa mendaftar dengan yang umum tadi. Nah, itu bisa kan? Ya. Siapkan nick-nya, terus nama, itu diisi formnya semua, baru disubmit. Nah, itu bisa solusinya dengan pakai cara NIK. yang umum. Iya, pakai NIK itu. Terus ada lagi satu lagi yang justru ini di awal tadi. Bagaimana ini tadi tentang pembatiknya itu, mendaftar pembatiknya itu Kak Tami. Untuk menjadi gabung jadi guru pembatik. Terus apakah ada syarat khusus yang dimiliki? Mungkin syaratnya harus sudah pinter TIK-nya atau bagaimana ini Kak Tami? Mungkin pengalaman share pengalaman dari Kak Tami bisa lulus dari level 1 sampai level 4 ini bagaimana? Mungkin ini karpe next Tami selanjutnya dari Kabupaten Kendal yang bisa belajar untuk menghadapi tahun 2021 Merdeka. Merdeka belajarnya. Rumah belajar portalnya Maju Indonesia. Ya. Indonesia Maju. Boleh saya jawab Kak Lia? Ya, persiapannya apa saja ini yang harus belajarnya? Bapak Ibu guru ini hanya sharing saja ya. Saya juga kemampuan TIK saya juga tidak seberapa sebenarnya. Saat itu saya mengikuti diklat pembatik ini tahun 2019. Bu Asih itu juga kan 2019 ikut diklat pembatik level 1. Saya 2019 ikut dan lulus level 1. Level 1 itu merupakan level literasi. Di mana kita itu hanya membaca ya, kita mengunduh modul, kita pelajari sendiri.
Lalu ada ujiannya. Ujiannya itu dalam kurun waktu 2 hari ya. 2 hari bisa kita kerjakan jam berapa saja asal dalam waktu 2 hari tersebut. Setelah itu, setelah ujian, dinyatakan lulus nih. Dinyatakan lulus, tapi saat tahun 2019 itu saya itu tidak melanjutkan. Kelewatan tanggalnya, saya nggak catat tanggalnya. Jadi ternyata saat membuka itu sudah kelewatan. Wah, ini ketinggalan nih. Jadi mandek nih, berhenti sampai hanya level 2. Nah, sekarang di tahun ini, kebetulan kemarin juga pandemi kan, saya cek lagi. Ternyata ada lagi Bapak Ibu. Jadi diklat pembatik ini setiap tahun itu selalu ada. Jadi ayo Bapak Ibu guru semuanya tahun depan ya ikut diklat pembatik. Lanjut ya. Level 2 saya ikuti. Level 2 Bapak Ibu, saya tugasnya di level 2 itu membuat video vlog ya. Vlog bagaimana pembelajaran kita dari rumah. Ya. Misalnya vlog, misalnya kemarin saya sharing atau Bapak Ibu guru bisa melihat tugas video level 2 saya di kanal YouTube saya sendiri, Dapur Ilmu. Di sana menjelaskan nih, kita sebagai guru dalam belajar dari rumah menjelaskan portal apa saja, platform apa saja yang kita gunakan dalam pembelajaran jarak jauh. Dan salah satunya menggunakan portal rumah belajar. Nah, itu membuat vlog, juga ada ujian. Jadi setiap level itu ada ujiannya, Kak. Ya. Setiap level ada ujiannya. Lalu level 2 selesai, sudah mengumpulkan tugas. Tugasnya tadi video, vlog. Lalu sudah ujian, nunggu ke level 3 harap-harap cemas. Nah, level 3 ini alhamdulillah saat itu lulus juga. Ya, level 3 ini merupakan level kreasi. Jadi kita sebagai seorang guru mengkreasikan TIK ya dengan membuat sebuah video pembelajaran. Atau saat itu juga memilih 2, video pembelajaran atau multimedia interaktif. Tapi saya lebih tertarik ya dengan video pembelajaran, jadi saya membuat video pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga bisa melihat video level 3 saya, tugas level 3 saya ada di kanal YouTube saya juga. Itu di sana ada semua portofolionya. Dan selain tugas membuat video pembelajaran, berkreasi TIK, ada membuat esai saat itu. Dan ada kuisnya, dan juga terakhir biasa ujian lagi. Ya, ujian lagi, menunggu kelulusan. Ini yang ya semua bisa lulus Kak nih di level 3. Semua bisa lulus, tapi ternyata tidak semua bisa naik ke level 4. Nah, iya, semua bisa lulus level 3, bisa mendapat sertifikat level 3 ya. Karena kalau lulus kan pasti dapat sertifikatnya itu 32 jam ya. Bisa kita masukkan ke nilai PAK juga itu ya. Nah, ternyata lulus level 3, saat itu diberitahu teman saya tidak update saat itu. Terus, Bu selamat lulus ke level 4, 30 besar. Nah, itu nggak percaya sekali saya, Kak. Ya, karena saya merasa ya kemampuan TIK saya ya masih biasa saja gitu kan. Saya bisa naik ke level 4, alhamdulillah ya. Level 4 ini merupakan level berbagi, jadi berbagi kepada Bapak Ibu semuanya tentang apa itu rumah belajar, nanti berbagi tentang misalnya untuk mengikuti pembatik ya, atau membuat video pembelajaran, ayo kita bersama-sama belajar. Itu Kak sharingnya. Dan untuk misalnya kalau Bapak Ibu yang mau mendaftar pembatik ya, nah, boleh share screen, Kak host? Boleh. Izin share screen. Nah, Bapak Ibu guru semuanya, kalau ingin mengikuti diklat pembatik ya, bisa dengan ini. Ketik saja simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Ya. Di sini simpatik.belajar.kemdikbud.go.id. Kita tunggu dulu. Nah, ini.
ini, di laman ini, Bapak Ibu bisa, kalau yang belum pernah mendaftar, silakan mendaftar dulu ya. Dengan klik ini, daftar di atas kanan ya. Klik saja daftar. Nah, ini Bapak Ibu guru semua kan sebagai guru ya. Klik saja sini sebagai guru. Kita masuk. Kita masuk. Nah, ini tinggal kita mengisi form yang ada di sini yang dibutuhkan ya ini ya untuk mendaftar di Klub Pembatik itu di sini bisa dilihat sendiri ada email, kata sandi kita masukkan ya. Lalu kata sandi ulang ke bawah lagi, itu informasi pribadi Bapak Ibu semuanya kalau mau mendaftar. Nama lengkap, jenis kelamin ya, NPWP juga siapkan NPWP, ini kita tinggal mengisi NIK, tanggal lahir, nomor telepon, kota, kabupaten itu kita diisi. Lalu untuk yang di bawah juga, nah ini NIP ya, jika Bapak Ibu sudah menjadi PNS, tipe guru di sini, guru kelas atau guru bahasa Indonesia itu tergantung background pendidikan Bapak Ibu guru semuanya, nama sekolah, provinsi, dan NUPTK. Kalau belum punya NUPTK ini bisa kita isi dengan nomor KTP ya. Oh, jadi ada penggantinya gitu ya. Ya, jadi jangan khawatir yang belum ber-NUPTK juga bisa ikut. Juga bisa mendaftar ya, juga bisa ikutan Diklat Pembatik ini. Lalu golongan gitu. Terbuka untuk semuanya ini ya Kak Iya, Tani, ya. semua guru ya. Semua Apakah guru. ini dipilihnya per kabupaten atau provinsi atau bagaimana ini Kak? Nah, misalnya atau hanya satu kabupaten hanya satu gitu misalnya nah itu bagaimana? Ada ya, ini ada pertanyaan ini. Untuk seleksi tiap levelnya itu apakah diambil tiap kabupaten satu orang atau sesuai urut peringkat provinsi Kak Tami? Untuk setiap levelnya itu tidak dibatasi semua orang ya. Level 1 berapapun yang ikut saat itu kalau memang ujian dan lulus ya lulus gitu. Jadi tidak dipilih, tidak ada kuotanya ya. Ini saat itu level 1 itu yang mengikuti sebanyak 60.000 guru saat itu, tahun ini ya. Dan kalau yang lulus ya lulus mendapat sertifikat, tidak dibatasi oleh kuota untuk level 1, level 2, dan level 3. Nah, hanya level 4 ini yang bisa naik ke level 4 itu hanya 30 orang. Gitu, Kak. Kalau belum punya NIP dan NPWP bisa submit. Nah, ini Kak. NIP, NPWP. Kalau ini, kalau di sini ya, tanda bintang itu yang harus diisi ya, yang wajib diisi. Kalau di sini NPWP mungkin kosong ya, tidak ada tanda bintang ini, berarti mungkin bisa. Ini NIP juga tidak ada tanda bintangnya, jadi guru-guru boleh ya. Bisa. Boleh sekali. Jadi ini memang terbuka untuk semuanya ya Kak Tami ya. Betul sekali untuk guru semuanya. Iya, guru SD, SMP, SMA, SMK itu bisa semuanya mendaftar pembatik ini. Karena saya 30, iya Kak, karena saya 30 besar ini juga tidak hanya guru SD ya. 30 besar ini ada global, ada guru SMP, ada guru SMK, guru SMA gitu. Jadi 30 itu. Udah Kak, gitu jawabannya. Ya. Sepertinya Kak Yes ini sudah tertarik ini tahun depan mau ikut nih ya. Tahun depan harus ikut Kak ya. Sampai level 4, ayo. Kak Firdaus juga ini kayaknya. Senggol-senggolan sama Kak Firdaus ini nanti saya. Ya bisa belajar nanti mungkin tidak hanya sampai di webinar ini saja ya Kak Tami, di luar webinar ini bisa monggo ayo siapa saja bisa kita konsultasi atau sharing dengan Kak Tami melalui mungkin tadi sudah disebutkan YouTube-nya namanya apa Kak Tami? Dapur Ilmu. Iya, Dapur Ilmu. Dapur Ilmoe. Nah, ini Dapur Ilmunya itu tulisannya poer atau pur. Oh, gitu. Apa Kak? Dapur Ilmoe. Oh, gitu. Ya. Ini bisa stop. Saya sudah subscribe loh. Oh, bagus. Terima kasih, Kak.
Oke, berarti saya belum ini. Nanti sudah tak subscribe. Ayo, subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Oh, sudah. iya. Loncengnya. Makasih loh Kak Yos. Ya. Sudah sudah ini bisa Ya, stop? izin stop. Nah, ya, oke. Kira udah ada di rumah belajar yang kelas 1 sampai kelas 3 kok Itu tidak ada ada. pertanyaan. Cara mencarinya bagaimana? Oh iya. Sepertinya ada kayaknya ya, Kak. Ya, ada. Nah, sepertinya ada di rumah belajar, nanti bisa dibuka kembali karena ini juga waktu ini Kak Tami sebenarnya masih Oh iya. asik sekali ini Iya ya Kak masih ya, asik sebenarnya sekali. masih asik mengobrolkan tentang rumah belajar ini ya. Tapi waktu sudah melewati nih, sudah lewat dari waktu. Nanti kita jadwalkan aja. Iya, Buat oke. Kak Tami, boleh. next Iya, kita next akan ya. tampil lagi. Iya. Nanti yang teman-teman yang masih aduh kok saya belum sempat bertanya tapi ini sudah selesai, bisa langsung hubungi Kak Tami di tadi dengan subscribe YouTube-nya, juga mungkin di Facebook-nya ya. Facebook-nya Iya, betul. namanya itu ya Mutamimatul Ula. Jadi Ya. saya Nama Facebooknya juga namanya Facebooknya aku. ya. Nah, nanti bisa di-add. Cukup kayaknya Kak Yus. Ya. Ya, terima kasih Kak Tami, Ya, terima kasih, juga Kak. terima kasih sekali Duta Sahabat Belajar Jawa Tengah 2019 Bu Asih yang bersedia hadir di ruang virtual ini. Juga terima Terima kasih kasih, Pak sekali Arifin. Pak Arifin ya Arifin, sudah terima memberi kasih. semangat dan mendampingi kita semua karena waktu. Jadi saya dan Kak Yos akan undur diri. Ya, terima kasih untuk semuanya yang hadir di room Zoom maupun di live streaming Kendal Pintar Berbagi. Dari kami berdua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar. Salam rumah belajar. Belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Merdeka belajarnya, rumah Belajar portalnya Maju Indonesia. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Luar biasa. Ya, kita sambung lain kali ya. Ini